Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjut belajar lagi, ngaji lagi. Semoga bisa istiqomah ya. Kemarin sudah belajar kita tentang apa itu istiqomah, manfaat, kegunaan dan rahasianya. Semoga teman-teman siap berjuang untuk mengistiqomahi kebaikan apapun. Sebagaimana di sesi istiqomah dulu, orang itu yang mampu istiqomah pada akhirnya menghadirkan ridhonya Allah, membuat dia dekat dengan Allah, dan cirinya yang terutama adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak mudah sedih, tidak mudah takut. Kalau kita masih gampang sedih, masih gampang takut, kemungkinan kita tidak terlalu dekat sama Allah. Ketika kita tidak terlalu dekat sama Allah, itu kan ada masalah apapun, ada problem apapun, terus kita galau, kita lupa bahwa kita punya Allah. Kita takut hal-hal yang tidak seharusnya ditakuti, kita lupa kalau punya Allah. Kita sedih, entah karena apa, peristiwa apa, kehilangan apa, kekurangan apa, kita lupa bahwa kita punya Allah. Maka cirinya orang yang dekat dengan Allah, yang disebut wali-walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jalannya antara lain mengistiqomahi kebaikan sekecil apapun. Baik, bulan ini kita masih belajar tentang filosof masyhur dari Yunani, namanya Sokrates. Sudah 2 sesi kemarin kita mendalami beliau. Malam hari ini kita belajar teknik dakwah, kalau bahasa agamanya ya. Teknik mengajar ala Sokrates. Sokrates ini tidak nulis buku, juga tidak menghadirkan gagasan-gagasan besar yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman membaca sejarah-sejarahnya, dialog-dialognya Sokrates, itu akan melihat bahwa apa ya yang luar biasa dari Sokrates itu tidak ketemu. Karena dia sendiri ngaku, saya itu tidak tahu apa-apa. Dan kesadaran tidak tahu apa-apa ini pada saat itu membuat dia dianggap orang bijaksana. Nah, yang tegas kelihatan keistimewaannya seorang Sokrates adalah dia mampu membuat orang menemukan kebenarannya sendiri. Ini yang luar biasa. Jadi saya sering ngasih teman-teman materi di ngaji filsafat ini, kan saya nyekoi terus teman-teman, ini loh materinya, ini loh. Ini sebenarnya tidak terlalu hebat. Saya tinggal ngambil materi dari buku, dari kitab, dari naskah-naskah, bila perlu dari Google, tak transfer ke kalian. Ini simple. Semua orang juga bisa. Kadang-kadang apa gunanya saya ngomong banyak-banyak, wong teman-teman nyari di Google juga sudah banyak. Jadi tidak istimewa. Meskipun budaya monolog semacam ini, tutur-tutur semacam ini, itu kan kalau di kita jadi masterpiece-nya, jadi idolanya. Pokoknya kita nyari
guru, kita nyari ustadz, kita nyari penceramah yang paling hebat untuk diberitahu dan kita ikuti. Kalau Sokrates tidak. Jadi dia tidak mencekoki apapun, dia tidak mengajarkan apapun. Yang dia lakukan adalah nuntun orang agar berpikir sendiri sampai nanti dia sendiri yang menemukan kebenaran. Oh, itu tidak sembarangan orang bisa seperti ini. Jadi kalian diarahkan, mungkin diberi pertanyaan ini, diberi pertanyaan itu, terus kalian mikir sampai nemu sendiri jawabannya. Ini gayanya Sokrates. Makanya tidak sembarang orang kuat dekat dengan Sokrates. Saya tidak nyamin kalian juga kuat dekat dengan dia. Jadi karena memang gayanya khas. Mungkin kalian kalau ketemu Sokrates nganggep ini orang cerewet banget ya, usil banget ya, julid banget ya, apa-apa ditanyain apa-apa, dinyinyirin apa-apa di. Tapi justru dengan itu kemudian orang terdorong untuk berpikir. Sampai kemudian menemukan kebenarannya sendiri. Nah, ini gayanya Sokrates. Metodenya nanti dikenal dengan istilah metode dialog. Jadi bagaimana dia ngajak orang berdialog, tidak untuk menegaskan aku yang benar, kamu harus ikut aku. Selama ini kan kalau saya bilang dialog itu kan rasanya kita kayak debat, bertukar ide tapi bertarung bahwa ideku harus menang. Kalau dialognya Sokrates tidak begitu. Dia membuka diri dan membuka orang lain untuk berpikir sampai nanti bareng-bareng kita menemukan kebenaran atau menyepakati kebenaran. Inilah gaya Sokrates. Nah, malam hari ini kita latihan itu ya. Saya tidak tahu nantinya bisa mempraktekkan atau tidak. Ya paling tidak ngerti ada metode kayak gini. Itu sudah alhamdulillah. Jadi ini mengajarkan metode dialog dengan cara tidak dialog. Dengan cara monolog. Ya karena forumnya tidak memungkinkan. Kapan-kapan atau kalian bikin sendirilah model-model Sokrates ini. Entah di kafe mana atau entah di circle kalian yang mana. Boleh dipraktekkan. Baik, tapi syaratnya memang mau berpikir dan bacaannya banyak. Wawasannya luas. Nanti kalau wawasannya tidak luas diberi pertanyaan macam-macam, saling bertanya terus akhirnya kita sama-sama tidak bisa jawab. Jadi ya tetap ada bekalnya. Baik, bismillah kita mulai. Istilahnya yang populer memang Socratic Method. Metode gaya Sokrates. Jadi Socrates Method ini dialog tadi. Dialog itu dari dua kata, dia dan logos. Dia itu artinya melintas, menyeberang. Saya ngobrol dengan dia itu yang di sana. Jadi kalau logos itu nalar, kata-kata. Jadi dialog itu berarti lintas nalar, lintas gagasan, lintas ide. Bentuknya ngobrol. Jadi jangan salah, bukan kok kemudian Sokrates buka forum perdebatan atau buka forum dialog, enggak. Ngobrol saja, nongkrong di, kalau Sokrates biasanya di agora, itu di satu tempat di pasar yang siapa saja bisa ngumpul di situ nongkrong bareng-bareng. Kalau saya membayangkan hari ini kalian bisa di semacam kafe atau warung atau apa melakukan itu. Mungkin teman-teman pernah baca buku yang judulnya Sokrates Cafe. Nah, itu jenis-jenis semacam itu. Obrolannya tidak harus temanya Sokrates. Saya bilang tadi tidak banyak gagasan-gagasan genuine originalnya Sokrates. Justru yang genuine modelnya, yaitu model dialog ini. Jadi dari kata-kata dialogos bentuknya ngobrol, berdebat, menanyakan, mempertanyakan, ketemu bareng-bareng, menemukan jawaban bareng-bareng atau menyepakati kebenaran bareng-bareng.
Jadi orang itu digiring cara berpikirnya, dan dia tidak bisa membantah karena pertanyaannya Sokrates rasional, sampai kemudian dia menyimpulkan sendiri, oh berarti yang benar itu ini. Nah, terus dipuji oleh Sokrates. Nah, itu gayanya dia. Jadi dia memang gayanya seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal pinternya luar biasa. Oh, ini sulit bikin gaya kayak gini. Kebalikannya kita hari ini. Kalau kita kan baru ngerti sedikit, gayanya kayak ngerti segala hal. Apa saja dikomentari. Wong nggak pernah nonton sepak bola aja bisa loh komentar maki-maki sepak bola. Itu kan luar biasa. Nggak pernah nonton bulu tangkis bisa komentar marah-marah tentang bulu tangkis. Jadi ngerti sedikit merasa tahu banyak hal. Kebalikannya Sokrates, dia ngerti sangat banyak hal tapi gayanya kayak nggak ngerti apa-apa. Dan ini menguntungkan. Kalian ngeri kalau ketemu musuh seperti ini kan. Tapi bahagialah kalau punya teman seperti ini. Jadi dia tidak hanya minteri kita, tapi membuat kita pintar. Ini ada jarak yang jauh antara minteri dan memintarkan. Kalau minteri itu memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingannya sendiri, atas kita, itu minteri. Mentang-mentang pinter, wah kita didominasi oleh dia, pokoknya harus manut saya, harus ikut saya. Ini namanya minteri. Kalau memintarkan itu ya tidak cuma nyekoi gagasan biar dia tergantung sama kita, tapi membuat kita cerdas sampai dia mandiri bisa berpikir sendiri. Kalau ada yang malam hari ini posisinya adalah ustadz, guru, pendidik, jadilah guru yang memintarkan, bukan minteri. Jadi minteri itu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi bentuknya percakapan, perdebatan, bertanya, mempertanyakan. Jadi bertanya itu karena memang belum tahu. Kalau mempertanyakan itu sudah ada jawabannya, tapi saya kok ragu-ragu. Itu mempertanyakan, masa iya sih begitu? Terus menyepakati jawaban. Oh, mungkin yang benar ini. Efeknya menarik, gaya dialog semacam ini. Yang pertama jelas orang bisa seperti itu, pasti sudah tumbuh dalam dirinya kesadaran. Sadar bahwa dia perlu yang benar, sadar bahwa aku ini tidak selalu benar. Ngajak dialog orang yang belum sadar itu akhirnya tidak dialog pasti, akhirnya mesti gegeran. Karena dia menganggap dirinya sudah pasti benar. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah pasti benar, jangan diajak dialog. Akhirnya yo mangkel kamu. Diberi argumen apapun ya mental. Kamu beri alasan apapun tidak akan masuk. Jadi dialog itu perlu kesadaran, keterbukaan bahwa ada banyak hal yang aku belum tahu. Aku juga tidak mesti benar. Nah, ini orang mau dialog. Tapi kalau sudah mantep, yakin benar dengan kebenarannya, ya jangan dialog tentang kebenaran itu. Mungkin dialog tentang gimana nih kita berbeda nih, caranya biar kita tidak gegeran gimana, itu boleh. Tapi kalau tentang kebenarannya sulit sudah. Jadi kalau Sokrates mengajarkan ya diawali dari kesadaran. Sadar bahwa jangan-jangan saya keliru. Jangan-jangan aku tidak pas, tidak cocok, salah masihan. Nah, ada kesadaran ini. Tambah banyak dialog gaya Sokrates ini, tambah sadar aku bahwa kekuranganku banyak. Ternyata banyak hal yang aku tidak tahu ya. Nah, itu tambah punya kesadaran ini. Teman-teman boleh sering-seringlah diskusi, sering-seringlah baca apapun itu. Nanti teman-teman akan tambah sadar, ternyata banyak sekali yang saya tidak paham. Banyak sekali yang saya tidak tahu. Mungkin selama ini kita merasa sudah pinter karena kita membatasi diri untuk terbuka terhadap apapun materi, apapun sumber.
buku yang enak ya buku ini Pak. Buku yang penting ya buku ini Pak. Itu kan terus kita jadi sempit. Selain buku itu ya tidak kita baca. Selain model berpikir semacam itu tidak kita jelajahi. Akhirnya kita, ya kalau peribahasanya seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah dunia itu hanya seluas itu saja. Yang di luar itu tidak. Nah, sekarang latihan ya. Tumbuhkan kesadaran bahwa aku belum tahu. Ini mungkin bisa mengatasi banyak masalah hari ini. Masalah hari ini itu kan era digital ini ada istilah, ada disrupsi namanya noisy. Noisy itu rame tapi tidak ada isinya. Ribut sekali tapi tidak ada mutunya. Itu diantara disrupsi digital. Dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, tapi tidak manfaat. Kenapa bisa begitu? Banyak muncul orang yang tidak sadar bahwa aku ini tidak tahu segalanya. Bahkan yang aku anggap tahu pun mungkin masih banyak hal-hal yang masih misteri. Saya dari sekian ratus, sudah berapa sesi filsafat itu, yang ngaji filsafat kita itu sampai detik ini saya itu masih merasa banyak sekali pikiran-pikiran para filosof yang saya harus baca lagi, saya harus mendalami lagi. Kenapa bisa begitu? Karena saya nyoba-nyoba membaca kok, ini belum tahu, itu belum tahu, masih harus merujuk ke sana lagi, ke situ lagi. Berarti kesimpulannya belum, saya belum tahu, saya harus baca lagi, baca lagi. Bahkan mungkin tema tertentu kalau hari ini diulang, saya jamin beda dengan ketika saya menjelaskan di sesi sebelumnya. Kenapa? Sekarang wawasanku tambah. Karena saya baca lagi, baca. Itu pun saya merasa masih belum. Ini masih bisa ditarik ke sana, masih bisa ditarik ke sini. Nah itu enaknya merasa tidak tahu. Tapi kalau kalian merasa tahu, selesai. Sudah tahu, sudah Pak. Sudah paham, sudah Pak. Selesai kan? Coba kamu jawab belum. Mesti yang belum yang mana, nanti bisa digali lagi. Nah, jadi nanti kalau ada dosen ngajar atau guru mau ngajar terus tanyanya, sudah paham? Jawaban belum. Belum Pak, tapi dilanjutkan besok saja, jangan sekarang. Sekarang pulang dulu, sudah capek. Jadi jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah paham, biar kamu tidak mandek. Oke. Dan itu dipraktekkan oleh Sokrates dengan metode dialognya. Yang kedua, efeknya jelas. Orang menemukan sendiri kebenaran. Tidak dicekoi, tidak dijejali. Karena dia mikir. Karena tidak semua orang pintar berpikir, maka Sokrates ini tugasnya mengarahkan saja. Nuntun orang, temukan sendiri, dia nuntun. Makanya metode ini sering disebut seperti metodenya bidan. Lahirnya pengetahuan itu seperti lahirnya bayi. Lahirnya bayi itu kan yang melahirkan ibunya, bukan bidannya. Bidan itu hanya nuntun kelahirannya biar lancar. Nah Sokrates ini karena ibunya bidan, itu dia memposisikan diri, tugasku itu hanya seperti bidan saja. Jadi bantu orang melahirkan, menemukan kebenarannya sendiri. Nah, jadi yang kedua ini, sisi pengetahuan yang lahir. Kamu kan lebih bangga kalau kebenarannya kamu temukan sendiri. Kalau sekedar ikut yang disampaikan orang, ya tidak terlalu membanggakan. Kamu misalnya ngomong daki-daki, terus temenmu bilang, itu dari Pak Faiz kemarin toh. Itu kamu sudah mengkeret, sudah kan? Iya, bukan dari saya. Tapi coba itu buah pikiranmu sendiri, kamu akan lebih bangga. Dan itu yang dilakukan oleh Sokrates. Makanya sering saya bilang, guru pendidik yang luar biasa itu tidak hanya guru yang bisa memahamkan muridnya atau siswanya, tapi guru yang bisa menginspirasi. Menginspirasi itu melahirkan kebenarannya sendiri. Tidak sekedar menghafalkan dan mengulang saja. Nah, jadi kalian juga kalau ngaji seperti ini ya tidak harus kalian hafalkan, kalian telan mentah-mentah. Lakukan penyesuaian, lahirkan kebenaranmu sendiri.
Oh, kalau yang seperti itu dalam hidup saya seperti ini, Pak, situasinya. Nah, itu boleh. Namanya kamu terinspirasi, tidak sekedar patuh, ikut, dan mengimitasi. Jadi, murid yang bisa mengimitasi gurunya itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau dia terinspirasi oleh gurunya dan melahirkan hal-hal baru dan besar. Oke. Terus asumsinya adalah, oh itu masih ada ya, efeknya yang lain itu etika dan edukasi. Tentu saja ini dialog langsung yang memerlukan tata krama. Jadi ketemunya kan bareng-bareng, kemudian berdebat, berdiskusi, ini perlu etik. Jadi selain dapat pengetahuan juga ada pelajaran etik. Bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita ngomong yang tidak menyinggung perasaannya, dan lain sebagainya. Ini yang agak kurang hari ini, kedekatan sosial, pertemuan langsung yang intim, yang intens itu hari ini kan banyak berkurang karena dunia kita banyak di dunia maya. Sehingga banyak orang pinter tapi sisi etiknya luput. Banyak orang luar biasa tapi sisi akhlak dan adabnya meleset. Mungkin karena terlalu sering di dunia maya, masuk ke dunia nyata gagap. Jadi tadi pagi saya dimarahi mahasiswa itu lewat WA. Pak Faiz, saya nunggu Bapak itu sejak jam 9 loh Pak. Ini sudah jam 11. Bapak ada di mana? Ini karena nadanya begitu kan saya harus minta maaf. Wah, mohon maaf sekali wahai mahasiswaku. Jadi oke. Ya enggak salah dia, mungkin memang perlu banyak contoh, perlu banyak tuntunan. Karena mungkin pertemuannya enggak panjang, karena apalagi kemarin ya mungkin mahasiswa angkatan-angkatan pandemi itu kan. Ketika tema-tema dasar tentunya bagian akhlak, adab itu ya disajikan secara online saja. Kuliah online itu kan ya menyesatkan itu kan. Jadi di layar laptop itu mahasiswanya ada sambil senyum gini, tapi kok senyum nggak berhenti-berhenti senyumnya. Iya. Ternyata cuma fotonya dok. Jadi pinter dia, difoto dulu sambil senyum, kayak memperhatikan sambil senyum itu. Ya, ternyata meringis tapi fotonya dok. Nah itu sering kayak gitu. Nah ya etik ya, ketemu langsung lebih mudah, ngasih contoh lebih mudah, mengingatkan. Dan tentu saja edukasi. Ada nilai pendidikannya dari gaya dialog ini. Asumsi besarnya apa sih metode dialognya Sokrates ini? Kata Sokrates, setiap orang punya potensi untuk meraih kebenaran dan kebaikan, serta mungkin juga salah. Orang itu bisa salah, bisa benar, bisa baik, bisa buruk. Maka jangan hanya dicekoi. Kadang-kadang kalau cuma dicekoi itu khawatirnya konteksnya tidak pas. Situasinya tidak sesuai. Misalnya saya kasih wawasan hidup ini harus, apa wis tema ngaji filsafat, harus ikhlas, harus tanpa pamrih, harus apa. Sementara konteks hidupmu hari ini mungkin belum nyampe level itu. Akhirnya kamu menerapkannya secara tidak pas. Begitu kamu nilaimu jatuh, saya ikhlas kok Pak, semuanya sudah tiba. Nah, itu kan konteks. Kamu hanya menelan saja yang saya sampaikan tanpa melakukan penyesuaian. Kamu tidak membacanya versi dirimu, kamu hanya mengimitasi yang saya sampaikan. Padahal kamu punya potensi untuk menemukan kebenaranmu sendiri. Untuk menemukan kebaikan yang cocok untuk dirimu. Jadi daripada kamu hanya mengimitasi, menghafalkan, ayo kamu kejar sendiri. Gunakan akalmu, pikiranmu. Kalian pasti mampu. Wong Allah memberi fasilitas itu ya untuk semua manusia kok, akal budi itu. Tidak hanya untuk orang tertentu. Hanya saja mungkin ada yang mengasahnya serius, ada yang
tidak terlalu serius mengasahnya. Sehingga kapasitasnya berbeda-beda. Kalau kalian mau, ya pasti bisa kok. Setiap orang punya potensi, itu bagian dari pemuliaan Allah pada manusia. Itu bagian dari walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Jadi semua orang itu berharga, mulia. Punya hak, punya potensi untuk berpikir dan menemukan kebenarannya sendiri. Baik, jadi inilah namanya Socratic Method. Metode Socrates. Kata Plato apa? Ini komentarnya muridnya. Kata Plato, Socrates itu gurunya mempertanyakan, menguji, meng-cross-check pandangan antar sahabatnya, bukan untuk menyampaikan kebenaran baru pada mereka seperti seorang instruktur, tapi hanya untuk menunjukkan jalan yang mungkin dapat digunakan. Jadi Socrates itu seperti moderator yang canggih. Jadi kalau sedang di circle-nya, sedang membahas sesuatu, dia yang bertanya, dia yang menguji, dia yang meng-cross-check pandangan yang beredar, dan pelan-pelan semuanya dituntun sampai pada kesimpulan yang tepat, yang disepakati semuanya. Ini kalau bahasa hari ini ya kayak fasilitator atau moderator. Ya, pengalaman saya banyak moderator itu tidak seperti Socrates ini. Moderator itu kayak MC. Mari kita buka acara, terus silahkan Pak narasumbernya, ada pertanyaan nomor 1 silahkan dijawab Pak. Terus selesai, mari kita akhiri. Kesimpulannya pasti teman-teman punya kesimpulan sendiri-sendiri. Iya kan, banyak yang begitu. Yalah ngapain kamu jadi moderator tadi? Jadi kalau Socrates enggak. Kalau Socrates dia punya gayanya sendiri, menggiring orang untuk nemu kebenaran. Bahkan kalau moderatornya Socrates, ya nanti narasumbernya diarahkan, diberi pertanyaan macam-macam sampai pada kesimpulan kebenaran. Kalau di kita kan ya narasumber itu pokoknya ditakliti, dipercaya 100%. Kalau ada moderatornya Socrates itu ya luar biasa. Kita bisa diarahkan sampai menyimpulkan sendiri. Tidak sekedar mengikuti apa yang disampaikan. Maka kata Plato ya tujuannya tidak untuk menggurui, mencekoi seperti instruktur. Tapi tujuannya mengarahkan orang, siapa tahu ada jalan baru, ada perspektif baru yang lebih segar. Nah ini pengakuannya muridnya sendiri Plato. Beliau yang diajar langsung oleh Socrates. Baik, sekarang kita belajar prinsip-prinsipnya. Ada beberapa prinsip dari Socratic dialog ini. Ini saya ambil dari kalimat-kalimat yang diucapkan langsung oleh Socrates lewat tulisan-tulisannya Plato. Prinsip pertama, ini kata Socrates, I cannot teach anybody anything. I can only make them think. Aku tidak bisa mengajar apapun pada seseorang. Yang bisa aku lakukan hanya membuat mereka berpikir. Ini kelihatannya sederhana. Tapi jangan dikira membuat orang berpikir itu mudah. Kalau kalian disuruh milih, mungkin kalian lebih suka, lebih enak ngajar sesuatu. Kayak tadi, memberitahu, tutur-tutur, mencekoi orang dengan sesuatu. Ini lebih mudah juga lebih menguntungkan. Kalian dianggap orang pinter, kalian mungkin terkenal viral jadi ilmuwan, jadi ulama, jadi ustadz. Model ngajar gini lebih menguntungkan sebenarnya. Tapi kalau Socrates tidak mengambil opsi itu. Dia lebih mengambil opsi yang tidak terlalu menguntungkan padahal sulit. Tapi manfaatnya besar. Yaitu apa? Membuat orang berpikir.
Oh, itu tidak sederhana membuat orang berpikir itu. Kalau membuat orang marah gampang, membuat orang tersinggung gampang, membuat orang baper gampang, tapi membuat orang berpikir sulit. Jadi membuat orang penasaran kemudian ingin merenung secara dalam itu tidak gampang. Manusia itu biasanya ketika usianya beranjak dewasa lebih suka mengikuti kenyamanan hidup, bukan tantangan hidup. Sehingga akhirnya ya kalau ada hal-hal yang dianggap mengusik pikirannya, dia harus berpikir ulang, dia harus mengevaluasi ulang hidupnya. Biasanya kita cenderung enggan, tidak mau. Ngapain sih repot-repot, ngapain sih capek-capek. Kayak di minggu pertama ketika Sokrates meminta kita merenungi hidup kita. Itu kan kita lebih banyak, alah Pak, tidak usah begitu-begitulah. Hidup biasa saja, seperti biasanya. Asik-asik aja lah Pak, nggak usah ruwet-ruwet. Kan kita lebih milih begitu. Jadi mendorong kita berpikir itu sulitnya luar biasa. Bahkan kuliah mungkin mahasiswa S1, S2, S3 itu mungkin lebih suka hanya dosennya bilang apa, saya ingat-ingat, saya hafalkan. Kan sebagian besar begitu. Tidak terdorong berpikir sendiri. Nah, Sokrates memposisikan diri sebaliknya. I can only make them think. Aku hanya bisa membuat mereka berpikir. Ini seolah-olah sederhana, padahal luar biasa. Membuat orang mau berpikir. Kalau di Indonesia kan yang gencar seperti ini hanya Cak Lontong. Kamu dimarahi terus kan oleh Cak Lontong itu mikir. Jadi ayolah berpikir dalam hidup ini. Nah itu maunya Sokrates begitu. Kita ini hidup ini terlalu banyak hal yang kita anggap rutin, kita anggap kita sudah tahu padahal belum tahu. Kita anggap kita ini sudah paham padahal tidak yakin kalau diuji beneran kita bisa jawab. Jadi prinsip pertama ini yang dipakai oleh Sokrates ketika ingin melakukan dialog. Prinsip kedua, kenapa dia melakukan dialog? Kata Sokrates, education is the kindling of a flame, not the filling of a vessel. Pendidikan itu menyalakan api, bukan mengisi bejana. Jadi pendidikan yang baik itu yang membuat orang hidup menyala, aktif berpikir, aktif merenung, aktif menggali, mencari. Bukan seperti memenuhi gelas, memenuhi bejana, memenuhi pot dengan sesuatu. Tidak begitu. Jadi otak kita, pikiran kita jangan diibaratkan seperti ember besar yang harus diisi ilmu sebanyak-banyaknya. Tidak begitu. Tapi bayangkan saja dia seperti lampu yang harus dinyalakan. Ketika dia sudah menyala, dia bisa kemanapun, mengkaji apapun, membaca apapun, melihat apapun secara jelas dan terang. Jadi fokuskan pada menghidupkan lampu ini loh, menghidupkan api ini, bukan mengisi. Ya berarti ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu yang melatih berpikir, melatih merenung, melatih cara kritis dan lain sebagainya, kita kaji dulu, kita kuasai dulu. Setelah itu baru nambah wawasan. Jadi, kalau kita tidak mampu menganalisis, tidak mampu berpikir dalam, ya akhirnya logiknya seperti bejana tadi, diisi, ya pada akhirnya penuh. Beda dengan lampu yang menyala, dia bisa kemanapun. Tidak harus dimasukkan di kepala, dia paham. Karena sekarang terang, lampunya menyala. Itu yang dilakukan oleh Sokrates. Membuat orang berpikir, membuat lampu jiwa kita menyala. Pendidikan itu seperti itu. Kalau murid-murid kita semangat ilmunya tinggi, semangat belajarnya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi, otomatis bidang ilmu pengetahuan hidup dan produktif. Tapi kalau perilakunya seperti wadah yang diisi tadi, ya
Sebesar apapun wadahnya, hasilnya dia hanya mengikuti, mengimitasi. Hanya akan jadi follower, tidak mungkin jadi trendsetter. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kenapa sih kok kita itu sulit sekali membangkitkan dunia ilmiah kembali? Apakah itu dunia timur ataukah dunia Islam misalnya? Dulu pernah jaya loh, luar biasa. Sekarang kok surutnya banyak. Jangan-jangan cara kita menyikapi pendidikan ya seperti wadah yang diisi air. Bukan seperti lampu yang harus dinyalakan. Nah, sekarang mari ubah orientasinya. Mari jadi, ini kan hampir semuanya peserta ngaji para mahasiswa. Semoga jadi mahasiswa yang menyala. Jadi ya syukur-syukur tidak hanya menyala. Ya bolehlah sedikit-sedikit ada wadahnya, wawasannya, tapi menyala. Jadi wawasan itu nanti diolah, dikelola versi kita. Bayangkan kalau ini menyala semua, malam hari ini berapa yang datang ini, betapa terangnya masjid kita secara ruhaniyah. Nah, kalau seluruh umat Islam, seluruh bangsa Indonesia menyala semua, kita akan sibuk mengejar ilmu, mengejar wawasan, menganalisis, berefleksi, menemukan sesuatu. Dan tidak sibuk gegeran, rame, komentar ini, komentar itu. Itu dianggap hiburan sementara saja, tapi ada yang lebih esensial. Boleh kalau ada yang ingin meneliti ya, coba teliti dalam 1 minggu saja. Apa wis Twitter, coba Twitter ya. Yang viral dalam 1 minggu itu coba di Indonesia ini tema apa saja. Kemudian kamu nilai ya. Ini urusan urgent penting atau sebenarnya urusan sepele tidak penting. Ini isu-isu esensial untuk kehidupan kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai bangsa. Ataukah isu-isu pinggiran yang tidak urgent. Jadi itu kan viral, itu kan berarti diikuti, diramaikan oleh banyak orang. Nah, dari situ akan kelihatan karakter kita. Ya ndak heran kita jadi bangsa seperti ini. Wong yang menyibukkan kita tiap hari hal-hal seperti itu. Nah, boleh kalau ada yang mau neliti. Jadi nulis skripsi apa tesis apa disertasi melihat ini mindset, gaya hidup, gaya pikir bangsa kita. Dari yang viral-viral, kan sekarang lebih mudah parameternya. Oke, baik. Jadi ini ciri kedua, prinsip kedua. Prinsip ketiga. Wah, ini agak kecampur tulisannya. Tidak apa-apa ya, saya bacakan saja nanti di rekamannya biar diedit. Ini tentang temanya. Sokrates bilang, yang mau memfoto tulisannya nyampur. Ini tidak trik ya, memang kebetulan begitu. Karena laptop saya lebih canggih dari yang di sini, jadi begitu masuk sini jadi geser. Baik, kata Sokrates ini orang banyak kemudian bilang ini kata Plato ya, karena memang Sokrates itu bicaranya di buku-bukunya Plato, kitab-kitab dialognya Plato. Plato itu tidak pernah cerita mengajar tentang dirinya, tapi dia menyampaikan pelajaran gurunya. Kata Sokrates, strong mind discuss ideas. Average minds discuss event. Weak mind discuss people. Orang yang kuat pikirannya biasanya lebih suka, lebih sibuk mendiskusikan ide-ide, gagasan-gagasan. Orang yang pikirannya rata-rata, ya sederhana lah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, itu biasanya senang membahas, mendiskusikan peristiwa-peristiwa. Kejadian ini, kejadian itu, polisi bunuh polisi, sepak bola kalah, dan lain sebagainya. Average mind. Ada lagi weak mind, pikiran yang lemah, discuss people, ngomongin orang, gosip, gibah. Ada yang lebih ngeri lagi, fitnah.
Nah, itu ciri-ciri weak mind. Jadi menyerang orang, merendahkan orang, ngomong jeleknya orang. Ini level pikiran yang rendah. Kalau level pikiran rata-rata itu ngomong peristiwanya. Kalau pikiran yang kuat,